berterima kasih sama saudara Anies. Oh, penyampaian Pak Prabowo ya. Ini lengkapnya, versi lengkapnya. Di debat lumayan juga kerasnya, ya kan? Tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Negarawan sejati, Bapak ini. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih media, terima kasih pers, saudara, bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga, meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara, bagian penting dari demokrasi. Dengan pers, dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat pemerintah mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu tujuan kita mulia. Kita harus menjaga keutuhan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberantas korupsi. Korupsi yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Dari semua pengalaman negara-negara di dunia, korupsilah yang membawa kemiskinan. Korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal. Kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan. Saya manusia. Mungkin saya telah ya kan, berkata yang kurang baik. Sudah, saya minta maaf. Mari kita cari yang terbaik di antara kita. Karena itu sudah lihat, ya kan? Saya juga tadi berterima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin. Walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan? Tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita nggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik, ya kan? Duduk di rumah aja nonton TV, ya kan? Jangan berdiri di depan kamera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, ya. Gak usah banyak bertanya, ya. Udah jelas, ya. Ya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi saatnya mulai hari ini, ya, mulai detik ini teman-teman semua, yuk kita merajut kembali. Selalu saya bilang juga, selalu saya himbau juga untuk merajut kembali persaudaraan itu, ya, yang kemarin ini memang sempat terpecah sedikit, ya, karena perbedaan pilihan. Tapi mulai sekarang yuk kita rajut kembali, kita bentuk lagi Indonesia ini menjadi negara yang
menjunjung tinggi keakraban, persaudaraan ya. Dan juga saya ingatkan juga teman-teman yang baru menemukan video ini, channel ini, jangan lupa juga dibantu subscribe, dibantu share, dibantu like-nya. Mudah-mudahan dengan keringanan tangan dari teman-teman semua untuk tekan like, tekan subscribe, insya Allah mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. Itu tadi sudah dibuka dengan pidato yang luar biasa dari Bapak kita, Presiden terpilih ya, Bapak Prabowo ya. Saya doakan juga, dan mungkin ini harapan kita bersama ke depan bahwa dengan terpilihnya Bapak Prabowo juga memberikan sesuatu yang barulah untuk negara. Kita harapkan semua untuk bagaimana agar kedepannya negara kita jauh lebih baik, jauh lebih maju, dan jauh lebih damai, tentram juga ya. Jadi kita akan melanjut video berikutnya. Ini tidak kalah seru, nanti juga ada pernyataan dari Bapak Ganjar ya, yang kita lihat juga dalam pertemuan ini beliau tidak hadir ya. Kita pertanyakan ada apa ini ya. Jadi gimana video selengkapnya semua? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Keren. Tuh ya, sudah rangkul sama Pak Anies, sudah menciptakan kedamaian juga ya. Ya. Harus rukun. Betul, Pak. Siap. Tuh ya. Tuh ya. Nih beliau berdua ini sudah terpilih suara terbanyak dari rakyat Indonesia. Dan ini salah satu pemilihan luar biasa yang mungkin ini terbanyak di seluruh dunia ya. Patut kita berbangga juga. Ini bukti juga bahwa negara kita adalah negara yang besar ya, negara yang kuat ya. Kita harus junjung tinggi itu. Martabat marwah negara harus nomor satu, saudaraku ya. Kita lanjutin video berikutnya. Video apa ini? Kenapa ini ya, kemudian dari pemberitahuannya tidak lebih awal? Karena niatan Katanya saya pasti datang ya. Pemberitahuan lebih Saya pasti awal. menghormati sebuah keputusan hadir dari penetapan institusi presiden dan wakil terkait tapi Ganjar kenapa dengan pemberitahuannya tidak sesuatu dari yang sangat, awal tuh katanya. penting Tapi kayaknya menurut nggak mungkin lah ya. Saya juga akan Tidak diundang menghormati jauh mitra sebelumnya. tanding saya sama kontestan begitu. Ya. Nah kalau soal teman-teman PDIP gitu, Pak Ganjar juga punya komentar tidak Pak Ganjar? Ya, saya kebetulan tidak berkomunikasi setelah saya bertemu dengan Bu Mega. Setelah pengumuman saya memang langsung ke Jogja. Setelah itu saya justru ditanya oleh banyak orang begitu. Pak Ganjar besok datang nggak begitu? Lo acara apa? Ini yang nanya relawan. Lo acara apa gitu? Katanya besok mau ada pengumuman penetapan KPU. Dan itu masih katanya. Maka saya sampaikan posisi saya di Jogja, sehingga saya berharap betul umpama ada konfirmasi apakah dari sekjen, apakah dari mungkin komisioner, karena saya kenal semua dengan komisioner, bisa jadi ditelepon begitu ya. Waktu MK sama, MK itu sekjennya juga tanya, apakah besok Pak Ganjar dan Pak Mahfud mau hadir begitu, dan kita jawab kita hadir. Jadi ada konfirmasi juga. Bahkan mereka menyiapkan tata kursinya dan sebagainya begitu. Pak Ganjar diundang nggak itu? Nggak diundang katanya. Oh, sampai hari ini sampai Nggak diundang katanya ya. Jadi ini juga ada pernyataan KPU nanti. Ini pernyataan KPU-nya. Pasangan calon presiden wakil presiden. Ya, PKB membantah tudingan Ganjar tidak menerima undangan. Tapi mustahil juga sih kalau nggak diundang. Semalam, ya. Dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3 untuk memastikan surat yang dikirim itu sudah terkirim. Saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3 Mas Chandra. Iya, tapi kalau secara logika, mohon maaf ya, ini kayaknya mustahil juga kalau ndak diundang oleh pihak KPU-nya ya, karena memang kalau pengumuman penetapan itu adalah harus dihadiri memang dari peserta yang lain gitu ya kan, biar clear suasananya gitu kan. Tapi dari pernyataan ini memang beliau bilang tidak diundang, tapi kalau secara logika sih mustahil juga kalau diundang. Tapi kembali lagi memang itu pilihan dari masing-masing ya. Kita lanjutin video berikutnya. Jadi ini sekarang kita ke tanggapan para netizen ya, menanggapi keputusan penetapan yang kemarin, pengumuman penetapan yang kemarin di KPU. Yaps. Gelar karpet merah sambut Prabowo, Caimin, kita ingin bekerja sama.
setelah pengumuman dari KPU bahwa resmi Prabowo Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Prabowo langsung menemui Caimin di kantor Oh, DPP-nya. langsung ya. Tapi Caimin sepertinya emang mendukung Prabowo dari awal ya. Karena pas di kantor DPP, Caimin langsung mengucapkan selamat Pak Prabowo sebagai Iya. Indonesia. Jangan mulai, Bang. Dan PKB siap menjadi bagian dari jabatan nih, minta kursi nih guys. Kita tahu kehadiran Pak Prabowo di kantor DPP langsung disambut oleh Caimin. Karpet berwarna merah juga terbentang di kantor DPP PKB untuk menyambut Prabowo. Maaf lahir batin, kata Caimin sambil menyalami Prabowo. Sejumlah pejabat teras PKB juga menyambut Prabowo seraya bergantian menyalaminya. Caimin, Prabowo serta para petinggi PKB lalu masuk ke kantor. Mereka bahas apa ya? Kita nggak tahu. Di sisi lain, Ahmad Saiku minta Anies dukung kader PKS maju Pilgub Jakarta. Karena di sini Pak Anies bilang terima kasih PKS atas dukungannya, dan dari tim PKS kemarin kita dukung terus Pak Anies di Presiden. Untuk Pilkada DKI Jakarta, PKS minta Pak Anies dukung kader PKS untuk maju Gubernur DKI Jakarta. Anies benar-benar nggak ada jabatan untuk 5 tahun ke depan ya guys. Netizen mau komentar mission complete Caimin setelah menaruh ranjau kembali pulang. Lempar 1 kursi untuk Caimin karena sudah berhasil mengacak-acak Anies. Iya sih, masa sih? Udah dibilang Caimin punya ke Pak Prabowo, janji nggak haus jabatannya Caimin. Iya. Ya itulah strategi politik kita. Tidak ada yang tahu, guys. betul. Jadi gimana guys menurut kalian? Caimin menemui Prabowo. Maka bahas apa ya? Komen, mari kita diskusi. Memang itu politik ya, kita tidak tahu permainan para elit politik ini, kita tidak tahu ya. Ini beliau ini orang-orang yang luar biasa juga dalam permainan, setiap kontestasi politik itu dalam permainan memang still sekali ya. Kita sebagai masyarakat seharusnya tidak ikut juga tuh provokasi untuk menciptakan perpecahan-perbelahan gitu ya. Kita lanjutin video saja berikutnya ini. Apa ini? Apresiasi setinggi-tingginya kepada 3 orang hakim mahkamah. Oh, yang konstitusi kemarin. Tetap berani untuk mempertahankan akal sehat di hadapan publik, berdiri di barisan dissenting opinion, yaitu hakim yang berbeda pendapat dengan putusan MK yang menolak permohonan 01 dan 03. Orang itu adalah Yang Mulia Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Kita berharap ketiganya tidak digoyang dari posisinya akibat putusan ini, tidak seperti Yang Mulia Hakim Aswanto dulu yang copot akibat kiprahnya di putusan Undang-Undang Cipta Kerja. Dicopot karena benar. Setelah ini kita akan disuguhi dengan kalimat, sudahlah pilpres sudah selesai, saatnya semua melebur menjadi satu, lupakan kompetisi yang sudah berlalu, ikhlas terima kekalahan dan lain sebagainya. Narasi-narasi ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang short memories, dengan mudah melupakan luka yang begitu amat merusak konstitusi, sehingga para pelaku kecurangan akan dengan mudah melakukan aksinya pada kesempatan berikutnya, dan terus menjajah kita semua. Jika ini terus berlanjut, yakinlah akan muncul korupsi 271 triliun berikutnya, karena pemenangan pemilu melalui bansos, aparat, dana publik akan semakin menjadi tren yang terus berkembang karena mendapat afirmasi dari para ahli hukum dan para penegak-penegaknya. Siap-siap pilkada, kita terus jaga dan rawat serta mengawal akal publik. Untuk parpol 01 dan 03 yang ingin merapat ke pemerintah, pikir ulang. Iya, mau gimana lagi, memang yang dituduhkan memang dari bansos apa segala macam untuk sebenarnya sih sudah selesai sebenarnya ini ya. Itu juga ya, kalau kita cek juga dari video dari bukti yang berseliweran video-video ini kan, kalau kita berbicara kecurangan ini kan bukan hanya dilakukan oke lah kita terima, kita curang lah gitu ya. Tapi persoalannya bukan 02 saja yang curang. Itu ada bukti juga 01, 03 juga. Ada di video-videonya yang bagi bansos, yang berbagi ini, yang dicoblos juga. Sekarang itu ada itu video-video berseliweran di sana ya. Karena kita lihat juga ada juga video yang menjelaskan bahwa ada juga masyarakat Indonesia kami memilih bukan karena bansos, termasuk saya, dan banyak sekali orang menyatakan bahwa kami memilih itu bukan karena bansos, tapi murni karena hati nurani, pilihan hati nurani ya. Jadi kalau memang perbedaan di MK itu memang wajar ya, yang namanya persidangan itu memang ada perbedaannya, tapi kita harus terima dengan lapang dada bahwa ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan gitu ya, dan kita harus menghormati segala bentuk keputusan yang sudah disepakati oleh PMK gitu ya. Ini apa lagi nih? Ini waktu ketemu Caimin ya, yang disampaikan kemarin. Benar, ada karpet merahnya juga. Ya. Saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran
Saudara Anies Baswedan dan ada apa ini? Saudara Muhaimin Iskandar sebagai 01. Sebenarnya kalau kita lihat dari pendukung Anies sama Pak ini Caimin yang sampai sekarang masih ya. Tajam debatnya. Sekarang ini masih demo. Panas. PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Itulah politik ya. Tapi ya itulah. Saya tidak tahu ilmunya Gus Imin apa gitu. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya menerima PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Ada temuan penting sekali besok, tim nasional kita U23 di Doha. Keren memang ini. Aduh, memang Anda itu keren, Pak. Ya, percuma saya ngepen sama Anda itu ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan semua sudah berlalu ya, tinggal kita tunggu saja penetapan pelantikan beliau untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi tugas kita selanjutnya adalah menjadi warga negara yang baiklah, warga negara yang menjunjung tinggi etika dalam berbicara dan dalam bertingkah laku. Ini tanggapan dari Pak Anies. Kita akhiri proses konstitusi ini dengan mengikuti prosesnya di KPU tadi. Mas Anies tadi setelah penyerahan SK penetapan tadi terlihat tersenyum berat sekali. Biasa aja. Nggak ada yang khusus tadi, tidak ada yang dibicarakan juga. Orang tersenyum juga di komentari sama teman-teman wartawan ini. Saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Masih tapi seperti tertawa saya dalam pernyataan dia ini. Aduh, gitu ya, begitu. Tuh ya. Semua sudah selesai, semua sudah berjabat tangan, semua sudah saling merangkul, semua sudah memberikan statement untuk persatuan dan kesatuan. Apalagi tadi ada penyampaian Bapak Prabowo juga untuk silahkan kalau BKB mau bekerjasama silahkan kan begitu. Kalau dari partai yang mengusung Pak Anies kemarin kan dari sebelumnya. Karena kita kenal itu Bapak Surya Paloh itu seorang negarawan yang luar biasa gitu kan, luar biasa keren dia itu. Jadi sudah juga menyampaikan mengakui kemenangan dari Prabowo dari dulu kan. Kemarin ini sudah ya, tinggal kita ini saja ya, tinggal kita rajut lebih erat lagi gitu ya. Nah tuh udah tuh ya. Nah tuh tuh Prabowo itu kayak gitu guys ya. Jadi yang selama ini beranggapan bahwa Prabowo itu keras, Prabowo itu masa seperti ini harus, orang kan berhak untuk berubah, orang itu berhak juga untuk memperbaiki diri gitu kan. Jangan karena masa lalunya orang terus kita cap masa depannya itu akan buruk, janganlah begitu ya, karena kita tidak tahu masa depan orang itu kayak gimana guys ya. Boleh saja Anda punya masa lalu yang buruk, tapi harus Anda pastikan dan yakini bahwa masa depan Anda itu, masa depan kita itu baik, begitu ya. Gitu. Nah, tuh. Sekarang sudah selesai, sudah ditetapkan, sudah diumumkan siapa pemenangnya, dan pihak yang pihak yang kalah, kita sebut mohon maaf ya, sudah menerima. Cuma salah satu mungkin kalau kita lihat tadi Pak Ganjar memang itu mungkin ada halangan, atau karena ada surat, atau karena ada apa yang membuat beliau tidak bisa hadir, yang pada kenyataannya beliau juga mau hadir gitu kan, tapi mungkin ada halangan dan sebagainya. Itu pilihan pribadi masing-masing, jangan dipolitisasi lagi gitu ya. Jadi segitu teman-teman videonya. Di akhir video selalu sebuah pesan ya, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampai negara yang begitu indahnya ini teman-teman kita rusak dengan hal-hal konyol dari kita ya. Jadi sekian videonya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.